Halo semuanya, selamat datang di channel Myodo ID. Dan kali ini kita lagi ada project untuk buat kitchen set. Saya review sedikit. Untuk bagian atasnya ini kita finishingnya HPL, dan di bawah ini finishingnya Duko. Kita ikutin aja proses pembuatannya guys. Oke, jadi pertama kita mau rakit untuk bagian dasar atau base dari kitchen set bawah. Sebelumnya kita udah rakit dulu persegi untuk sebagai landasan atau dasar kakinya. Di sini kita buat tulangan, jadi nanti untuk bagian ambalan tinggal kita sekrup aja dari bagian bawah. Setelah itu untuk bagian ambalan siap kita pasang untuk ke dasar kakinya. Kita sekrup dari bagian bawah seperti ini, tujuannya jadi nanti untuk bagian dari terlihat atas itu nggak ada sekrup lagi yang kelihatan. Untuk teman-teman yang bertanya sekrup panjang berapa yang kita gunakan, kali ini kita menggunakan sekrup dengan panjangnya itu 3 cm. Berikutnya kita rakit untuk bagian samping dari kabinet bawahnya. Di sini kita menggunakan alat bantu berupa F-clamp, jadi tujuannya untuk sebagai pengikat atau pemegang untuk jadi kita mempermudah untuk pemasangan dari bagian samping. Di sini kita sekrup dari bagian luar karena nanti untuk pemasangan kitchen set ini posisinya nanti ada di dalam tembok. Jadi kalau dari luar seperti ini memang jauh lebih steady atau jauh lebih kuat. Berikutnya kita juga pasang untuk bagian samping yang sisi satunya. Ini masih kabinet bawah ya guys. Sama juga seperti bagian yang satunya, kita sekrup dari bagian luar untuk memperkuat atau menstabilkan dari kabinet bawah ini. Dan berikutnya kita mau pasang untuk tulangan di bagian belakang atau penyangga di bagian belakang. Berikutnya kita pasang untuk partisi-partisinya. Di sini kita gunakan alat bantu berupa mal-malan, jadi mempermudah saat kita melakukan pemasangan tanpa kita harus mengukur lagi. Jadi biasanya untuk metode seperti ini lebih presisi ya guys. Untuk jumlah partisi ini kita sesuaikan dari desain yang sudah kita buat. Selain dari sisi depan, kita juga harus melakukan sekrup dari sisi bawah atau dari bagian dasar kabinetnya, karena untuk membuat dari partisi ini bisa lebih stabil dan kuat. Oke, berikutnya kita balik aja, dan untuk bagian rangka yang pertama ini atau sudut yang bagian kanan ini sudah selesai kita rakit. Dan berikutnya kita juga pasang untuk di bagian penahan atau engsel pintunya. Lanjutkan untuk membuat bagian sisi L yang satunya masih di bagian kabinet bawah. Polanya atau cara pembuatannya sama seperti kabinet yang sebelumnya ya guys. Rangka bagian kaki dan berikutnya rangka bagian samping. Karena nanti ini akan kita pasang laci-laci gitu, jadi untuk bagian tulangan depannya ini kita perbanyak sebagai nanti untuk penanda atau sekatan dari untuk handle lacinya. Dan rangka untuk bagian sisi kanan dan sisi kiri sudah kita selesaikan. Berikutnya kita mau rangka untuk bagian framing pintu atau di bawah sink atau under sink. Di sini jadi kita hanya buat frame dan nanti di depannya kita kasih pintu. Karena tujuannya kalau misalnya kita buat kabinet dengan keadaan utuh, sedangkan untuk cor-coran atau dalam posisi sinknya itu tidak bisa bergeser,
Nanti kita khawatir untuk frame-nya itu atau kabinetnya tidak bisa masuk. Jadi kita di sini hanya buat untuk rangka pintunya aja. Karena kabinet sebelumnya kita belum pasang untuk triplek belakang, jadi kita di sini juga pasang untuk triplek Melaminto 3 mm. Oke, dan berikutnya kita mau rakit untuk bagian atas. Nah, di sini kita buat untuk bagian atas itu bertumpuk 2 susun. Jadi kalau teman-teman perhatiin, di sini lebarnya kita buatnya 40 cm. Jadi hampir menyerupai untuk kabinet bawah. Sedangkan nanti untuk yang level pertama dari bagian atasnya itu kita akan buatnya lebar 32 cm. Metodenya hampir sama, kita buat persegi dan lalu kita pasang untuk partisi. Untuk pola penyangkurupan kita pasang dari bagian atas dan juga bagian bawah kabinet. Penting untuk menandakan dulu untuk jalur dari skrup ini agar nanti nggak meleset ke bagian dalam ya guys. Oke, kita lanjutkan untuk posisi bagian sisi yang satunya. Untuk bagian kitchen set atas ini, memang untuk bagian bawahnya itu kita nggak langsung full, jadi kita buat tempat untuk nanti kita taruh jalur lampu, atau lampu yang nanti kita gunakan adalah T5, jadi untuk area penyebaran dari cahayanya itu bisa maksimal. Oke, kita atur atau kita pasang dari partisi atau sekat-sekatnya. Di sini kita tidak perlu menggunakan mal-malan lagi karena untuk dari jumlah ambalannya itu sudah cukup. Jadi kita cukup untuk memakai ambalan sebagai panduan. Dan ini untuk bagian depan hanya untuk kita buat penahan dari engsel pintu. Kita lanjutkan untuk memasang triplek Melaminto 3 mm. Dan lanjut untuk kita memasang French clit atau gantungan yang nanti kita pasang ke bagian tembok. Di sini untuk bagian atasnya khusus kita berikan untuk lem kayu agar nanti membantu untuk memperkuat dari French clit ini guys. Dan berikutnya juga kita harus bantu menggunakan skrup karena untuk bagian kitchen set yang kita gantung di atas ini kita hanya mengandalkan dari French clit ini. Sedangkan untuk bagian samping dan juga bawahnya kita tidak perlu menggunakan lem kayu karena hanya sebagai untuk penutup aja. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Oke, untuk pemasangan partisi ini kita harus untuk mensejajarkan, jadi mencegah untuk nanti bagian pintu atau bagian ambalannya itu bisa miring-miring guys. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares.
that you said. I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you I never feel. Oke guys, jadi kita lanjutkan untuk bagian atas, cuma yang level pertamanya. Jadi di sini nanti akan kita taruh untuk cooker hood. Untuk pola pemasangan ini memang kita harus bisa seperti ini, bagian kanan dan kirinya. Sedangkan untuk bagian atas dan landasan untuk cooker hoodnya itu kita pasang secara langsung. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Oke, jadi untuk bagian ini memang kita buat terbuka. Jadi untuk bagian tanpa pintu. Jadi di sini posisinya juga kita akan tempel HPL untuk mempermanis. Karena untuk bagian dalamnya ini memang melaminto. Oke, berikutnya kita siap untuk menempel HPL untuk bagian dasar dari kabinet atasnya. Di sini kita gunakan lem kuning aja guys untuk di bagian permukaan kayu dan juga permukaan HPL-nya. Setelah hampir mengering kita tinggal tempel aja, dan jangan lupa juga kita tekan-tekan untuk agar lemnya itu merekat dengan sempurna. Dan berikutnya kita bersihkan atau kita rapikan menggunakan hand profile atau kikir tangan yang tipenya itu lurus atau straight. Berikutnya kita juga mau bikin untuk laci di bagian kabinet atas untuk kita menaruh-naruh bumbu gitu. Di sini kita gunakan edging PVC. Edging PVC juga ini kita perlu lem menggunakan lem kuning. Jadi nanti dia bisa merekat ke bagian kayu. Kita lanjutkan untuk pemasangan rel. Di sini kita menggunakan rel double track, jadi dia akan membuka sesuai dengan kepanjangan dari laci yang sudah kita buat. Untuk di bagian kabinet atas yang versi bagian atasnya atau level 2 nya ini memang yang kita buat 40 cm. Nanti dia posisinya memang akan lebih keluar atau lebih menonjol. Jadi untuk bagian sisi depannya itu kita tutupi menggunakan HPL agar nanti posisinya itu bisa tertutup dengan kabinet yang bagian bawahnya. Kita lanjutkan untuk penempelan pintu-pintu dari kitchen set yang telah kita buat ini. Di sini kita menggunakan HPL. HPL ini pertama kita harus berikan lem kuning di permukaan HPL-nya dan juga di permukaan kayunya. Dan untuk handle pintunya kita buat kemiringan 45 derajat atau coakan 45 derajat. Di sini kita menggunakan jig atau mal-malan yang sudah kita buat untuk menggunakan di table saw. Dan selanjutnya kita edging untuk bagian dari keliling pintu-pintunya. Teman-teman selain menggunakan edging PVC seperti ini juga bisa menggunakan edging HPL yang kita potong kecil-kecil.
Dan berikutnya kita lubangi untuk lubang engsel. Di sini kita menggunakan diameter 35 mm karena kita menggunakan engsel sendok. Dan kita sesuaikan untuk kedalamannya, kita pastikan juga ukurannya pas. Kita lanjutkan untuk penyemprotan di bagian kabinet bawah, karena untuk kabinet bawah ini kita tidak tempel HPL tapi kita semprot duko. Pertama prosesnya ini kita lakukan sunpolak atau proses pendempulan, dan berikutnya kita cat sesuai dengan warna yang sudah disepakati oleh konsumen. Kita lanjutkan untuk proses instalasi guys. Jadi ini proses loading barang. Pertama kita masukkan untuk bagian sisi kanannya, dan berikutnya untuk French clip. Karena untuk kabinet ini sudah kita rangka secara permanen, jadi kita tinggal masukin aja. Kita tinggal gantung aja untuk kitchen set yang sudah kita buat sebelumnya guys. Dan berikutnya kita tinggal untuk mengatur posisi pintu atau penyetelan pintu. Dan kali ini kita memakai Modena. Modena ini produk untuk cooker hood yang recommended banget. Jadi memang sering dipakai untuk kitchen set di bagian atas, dan ini harganya juga terjangkau guys. Dan untuk seri dari Modena yang kita gunakan kali ini adalah PX6001 dengan panjangnya itu 60 cm. Oke, dan seperti inilah hasil jadinya guys. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Oke teman-teman, bisa perhatiin. Jadi kalau untuk kabinet atas ini, untuk kabinet bagian atas dan juga bawah ini kita buatnya memang dimensinya tidak rata karena untuk memberikan aksen. Jadi yang bagian atas itu biasanya kita buatnya lebih keluar sekitar 5-10 cm. Nah untuk di bagian bawahnya ini kita juga sedikit ngasih aksesoris tambahan berupa laci untuk taruh bumbu. Jadi untuk menghemat kita untuk menaruh tempat, jadi untuk akses bumbu bisa taruh di sini aja. Dan untuk di bagian bawahnya ini semua kita kasih lampu. Dan kita lanjutin sedikit untuk review di bagian bawah. Yang bagian bawah standarnya untuk kompartemen, ambalan-ambalan gitu, cuma yang membedakan di sini ada untuk rak piring, dan di dalamnya ini untuk rak sendok. Oke, kita lanjutin untuk di bagian sampingnya. Ini juga ada rak untuk menaruh bumbu atau minyak-minyak, botol-botol kecap dan lain-lain. Dan di sebelahnya kita kasih ada lubang hawa seperti ini karena tujuannya di bagian dalam ini kita mau untuk taruh gas. Oke, dan untuk selebihnya kompartemen standar. Dan di bagian sisi area sink ini laci, bisa untuk naruh mangkok-mangkok atau piring-piring juga. Sedangkan untuk area sink memang sengaja kita kasih terbuka karena ini untuk mempermudah akses kita untuk melakukan perbaikan jika suatu saat pipa bocor. Bagian atasnya ini kita kasih rak piringnya berupa rak piring stainless. Jadi di atas teman-teman bisa taruh piring, dan di bawahnya untuk taruh gelas. Tray pembuangan atau penampungan air juga kita sediakan di sini. Dan untuk area terbuka ini memang kita sengaja memberikan aksen kalau misalnya teman-teman mau taruh pajangan atau gelas-gelas cantik atau piring cantik bisa taruh di atas dan juga di bagian sini. Karena ini memang kita tidak tutup pintu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga memberi manfaat dan wawasan buat teman-teman yang mau produksi kitchen set. Sampai ketemu di video berikutnya, and see you.